lebih segala-galanya. Kami bersyukur untuk waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami semuanya malam hari ini, untuk kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah setiap kami membuka hati kami lebar-lebar buat Engkau, sehingga Engkau mengisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, memberkati setiap anak-anak Allah, dimanapun kami berada, apapun keadaan kami, kondisi kami semuanya ada di dalam hadirat Allah, dalam perlindungan Allah yang luar biasa itu. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami lebar-lebar buat Engkau malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan malam hari ini, kita bersyukur, kita masih bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, kita akan masuk pelajaran kita malam hari ini, kita membahas tentang kemuliaan kerajaan Allah. Ya, Bapak Saudara, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Dia punya kerajaan, dia punya kebesarannya. Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana besarnya Allah itu. Tapi malam hari ini kita akan mempelajari ya apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita semuanya, dan kita akan mengerti tentang apa yang terjadi di alam roh. Ya, oke, saya buka slide-nya bagi yang ada di Zoom meeting supaya bisa belajar dan bisa mempelajari lewat makalah yang sudah kita siapkan malam hari ini. Ya, oke, ya. Nah, puji nama Tuhan semuanya, luar biasa, dahsyat, ajaib Allah kita itu. Nah, Bapak Saudara, tema hari ini tentang kemuliaan kerajaan. Ya. Nah, sekarang kita belajar begini, Saudara. Pada awalnya, ya, kita sebagai orang Kristiani atau pengikut Tuhan, kita telah terbiasa dengan anggapan bahwa permulaan segala sesuatu itu adalah hadirnya firman yang sejak semula telah berada bersama-sama dengan Allah Bapa. Ya. Nah, di sini kita yang membaca Alkitab tentu telah membaca Injil Yohanes, bukan? Itu persyaratan sebagai orang-orang yang baru, lahir baru, biasanya saya bimbing untuk membaca kitab Yohanes minimal 3 kali. Ya, supaya apa? Memahami tentang dimensi ketuhanan Yesus itu. Ya, bagi mereka yang sudah membuka atau membaca kitab Yohanes, mereka akan tahu tentang apa yang disebut pada awalnya tersebut. Ya, nah sekarang kita lihat apa yang dikatakan dalam kitab Yohanes itu. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat ini menjadi dasar bagi kita semuanya untuk kita bisa mendeteksi, untuk kita bisa mengenal, untuk kita bisa melihat, dan untuk kita bisa mempelajari apa yang ada di alam roh dengan keberadaannya. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, perhatikan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu ya dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Nah, sebelum saya jelaskan, kita akan bandingkan ayat ini ya. Dan bila kita bandingkan dengan kitab Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-6, nampak ini adalah peristiwa yang sama. Saat firman itu dilahirkan ya. Perhatikan, nanti 2 ayat ini menjadi dasar acuan untuk apa yang saya jelaskan ya. Nah, Ibrani 1 ayat 5 sampai 7. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Lagi pula,
Ketika ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayannya menjadi nyala api. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat ya apa yang akan kita bahas malam hari ini. Pertama, Saudara, kalau dikatakan ia atau bapak ini membawa anaknya yang sulung ke dunia itu, berarti kelahiran dari anak sulung ini yang disebut Tuhan Yesus itu, ya, ini bukan di dunia, tetapi di alam roh, ya, di alam roh. Nah, oleh karena itu, jadi anggapan-anggapan tentang konsep yang lama tentang ya apa yang kita anggap selama ini awal dari segala sesuatu adalah ketika Allah Bapa melahirkan anaknya yang tunggal itu melalui firman yang diucapkan pada hari ini akan melahirkan anakku, dan lahirlah firman yang kemudian bernama Yehova dan turun ke dunia menjelma menjadi Tuhan Yesus. Ya, Bapak Saudara, dari dua ayat ini sekarang kita menemukan sebuah titik terang. Ada orang yang tidak sama sekali mengerti tentang dimensi kelahiran Yesus secara roh. Mereka taunya bahwa Yesus itu lahir dari Maria, lalu menjadi manusia, menebus manusia 33,5 tahun, Yesus mati, lalu dibangkitkan dan naik ke surga. Ya, tapi tentang peristiwa kelahiran Yesus di alam roh itu tak pernah dibahas sama sekali. Padahal ada dua ayat, ya, baik dalam kitab Ibrani maupun dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 tadi dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan ya. Kenapa Yesus itu disebut pada mulanya adalah firman? Dan firman itu bersama dengan Allah, ya. Dan firman itu adalah Allah. Rancunya ada di sini. Kata Allah digunakan 2 kali dalam satu ayat tersebut, ya. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di sini Tritunggalnya harus displit dulu bahwa Tuhan Yesus itu bukan Bapa, Bapa itu bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu bukan Tuhan Yesus, ya. Jadi Bapa adalah pribadi sendiri, Roh Kudus pribadi sendiri, dan Tuhan Yesus juga pribadi sendiri. Nah, suatu hari Bapa ini melahirkan si anak, ya. Jadi Yesus itu disebut anak, ada alasannya, ada dasarnya. Kenapa Yesus itu disebut oleh Bapaknya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa sebutan kepada Yesus itu disebut si anak? Dan ketika Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, dia berdoa begini, kalau kamu berdoa kepada yang di atas sana, doanya begini, katakan Bapa kami yang ada di surga. Dan ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, ya sebelum dia wafat, Yesus pernah mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara, si anak ini menyebut yang di atas Bapak, yang di atas sana menyebut yang di bawah itu anak. Nah, kenapa Bapak menyebut Yesus anak? Dasarnya apa? Alasannya apa? Nah, karena Yesus itu pernah dilahirkan oleh Bapaknya, ya, sesuai dengan Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai 7 tadi, yang mengatakan karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, engkaulah anakku, engkau telah menjadi anakku pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Ya, ini TB2-nya. Kalau TB1 lebih jelas lagi, ya. Pada hari ini aku memperanakkan anakku.
Jadi Bapak itu bilang, pada hari ini aku memperanakkan anakku dan anakku ini aku bawa turun ke dunia. Dan ini bukan malaikat. Karena ayat ini dimulai ya, kepada siapa di antara malaikat itu pernah ia katakan. Jadi ini bukan golongan malaikat. Yang dimaksud ayat ini adalah mengacu kepada Tuhan Yesus. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, jadi Yesus itu adalah anaknya Bapa. Ya, nah ini sebenarnya ya menjadi landasan kalau Anda baca kitab Yohanes pasal 1 dan Ibrani pasal 1 tadi, lalu kita beranggapan bahwa segala sesuatu ternyata adalah Allah menciptakan Tuhan Yesus. Ya, Allah melahirkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus diberi otoritas untuk melakukan banyak perkara. Ya, tapi saudara, sebenarnya ada sebuah rahasia lagi yang kita perlu ketahui. Ya, memang kalau kita berpikir tentang penciptaan Tuhan Yesus itu sudah sesuatu yang sangat mula, betul nggak? Tapi ada yang lebih lagi daripada awal mula, ya, ketika Allah Bapa menciptakan atau melahirkan Tuhan Yesus. Apa itu, saudara? Ya, perhatikan baik-baik supaya nggak salah mikir, ya. Nah, nanti dalam pertanyaan-pertanyaan supaya nggak terlalu lebay, ya, supaya Anda ngerti nih ya. Apa itu maksud sini? Ya. Nah, kalau dikatakan ia membawa anaknya yang sulung ke dunia itu berarti kelahiran anak sulung ini bukan di dunia, tetapi di alam roh sana, ya. Nah, tetapi ya pada suatu hari, ya, Bapak berfirman kepada Pak Andreas, ya, pada awalnya, aku berencana untuk membangun kerajaan Allah. Dan warganya terdiri dari keluargaku sendiri di dalamnya. Aku ingin melihat mereka semua terlihat sama dengan anakku Yehova. Tidak kurang daripadanya. Itulah awal terjadinya kisah umat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi sebelum Allah Bapa ini menjadikan Tuhan Yesus, ya, Allah Bapa itu sudah punya rencana plan ya untuk membangun sebuah kerajaan Allah di mana nanti warganya itu terdiri dari keluarga Allah itu sendiri ya, yaitu orang-orang atau makhluk-makhluk yang serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, yang serupa dengan Tuhan Yesus. Makanya Anda diubah menjadi serupa dengan Dia supaya boleh kembali kepada Dia. Masuk dalam kerajaan Bapa itu. Ya. Nah, ide untuk memiliki keluarga kerajaan besar itu ada di dalam pikiran Bapa. Dan telah lama ada sebelum Bapa melahirkan Tuhan Yesus. Ya. Bapak berkata, aku ingin membangun kerajaan ini untuk membuat namaku di atas semua ciptaan sebagai ungkapan kebesaranku. Ya, Bapak katakan aku boleh saja memiliki gagasan seperti ini karena aku adalah Allah yang maha besar, bukan? Jadi kalau ada orang protes dengan pernyataan ini, nah ini suka-suka Allah dong, ya. Karena apa? Dia punya hak memiliki gagasan seperti ini karena memang Dia maha besar. Dia akan buat sebuah kerajaan yang begitu besar, yang begitu mulia, yang begitu dahsyat, dan yang begitu ajaib. Tapi penduduknya harus dipilih. Orang-orang yang boleh tinggal dalam kerajaan itu standarnya adalah harus seperti anaknya itu, yaitu Tuhan Yesus. Nggak boleh kurang dari Tuhan Yesus. Ya, jadi pertumbuhan kita itu harus maksimal. Kalau Anda tak mampu untuk bertumbuh mencapai sama seperti Tuhan Yesus, saya percaya Anda tidak akan diterima untuk masuk dalam kerajaan Bapa kembali. Ya, makanya seleksinya begitu ketat. Setelah masa di bumi ini, nanti semua makhluk masih punya kesempatan
baik yang ada di alam roh maupun yang ada di alam materi, yaitu selama 1000 tahun mereka masih boleh untuk mengejar kekurangannya, untuk bertumbuh sebelum mereka memasuki langit baru, bumi baru, dan masuk Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Ya, kenapa? Yang boleh masuk di kerajaan Bapa, yaitu kerajaan yang turun dari Bapa itu, ya, dari surga, yaitu langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu, yang boleh tinggal di sana, yang hanya mirip dengan Yesus. Ya, nah, Bapak Saudara, jadi ini idenya Allah ya. Kita harus tangkap sedikit supaya kita lebih mengerti ya tentang apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi, sekarang kita boleh simpulkan. Sebelum Bapak melahirkan Yehova, yaitu Tuhan kita yang namanya sekarang Yesus Kristus itu, Bapak telah memiliki gagasan yang besar untuk membuat sebuah kerajaan Allah. Dalam rangka mewujudkan gagasan itulah ia melahirkan anak yang sulung itu sebagai permulaan penggenapan rencana besarnya itu. Ya, sekaligus si anak itu dijadikan pattern standar dari apa yang boleh tinggal di dalam kerajaan Bapaknya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita tahu bagaimana ketika Allah menciptakan manusia. Manusia itu didesain, diciptakan oleh Allah ya ketika mereka bermufakat, bermusyawarah, lalu memutuskan, marilah kita menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Anda memang ditakdirkan untuk tinggal di dalam kerajaan itu, yaitu kerajaan Bapa yang penuh dengan kemuliaannya. Amin. Nah, sebagai keluarga Elohim, dan kita sebagai gambarnya. Nah, perhatikan gambarannya seperti ini. Setelah Roh Kudus ya baru keluar meninggalkan Bapa, split memisahkan diri, membawa semua sifat peminim Allah menjadi seorang penolong bagi Bapa dan anaknya ya. Nah, disinilah Allah Bapa itu komplit. Surga itu jadi komplit ketika Roh Kudus keluar memisahkan diri dari Bapaknya. Maksudnya apa? Bukan berarti dia nggak komplit awalnya. Tapi gambarnya sekarang semakin jelas bahwa ketika dia menjadikan manusia dan berkata, aku menjadikan manusia ini laki-laki dan perempuan lalu diberkati supaya mereka beranak pinak. Ya, Allah sedang membangun sebuah keluarga. Ternyata pada awalnya sebelum Roh Kudus itu split keluar dari Bapa, di sana cuman kelihatan dua. Roh Kudusnya masih ada di dalam Bapa. Baru ketika Roh Kudus keluar dari Bapa, nah itu gambarannya seperti ketika Hawa dikeluarkan dari Adam. Ya, nah jadi mulai komplit keluarga ini. Lalu mereka mulai beranak pinak. Jadi perhatikan, ada anak, ada bapak, dan ada ibu. Itulah gambar saudara ya yang ada di surga itu. Anda adalah gambarnya, Anda juga keluarga. Sebuah keluarga Elohim yang sekarang boleh kita lihat dalam kehidupan ya atau dalam bentuk ciptaannya yang diciptakan oleh Allah di dalam diri kita semuanya. Yohanes 5 ayat yang ke-26. Jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Garis bawahi kata keluar dari Bapa. Jadi kita tahu kalau Bapak Ibu Saudara nanti ya ditanya atau kita ngobrol-ngobrol dengan seseorang. Kalau ditanya, Bapak itu asalnya bagaimana? Kok tahu-tahu ada Allah Bapa? Ya, jawaban Anda apa? Bapak itu ada sebagaimana dia ada. Ya. Dia itu adalah foundernya. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Ya. Nah, sebelum semuanya ada, yang ada cuma Bapak. Makanya dia disebut yang awal dan yang akhir. Itu namanya Bapak. Kalau Tuhan Yesus juga menggunakan, itu pinjam namanya Bapaknya. Ya, yang disebut Alfa dan Omega itu bukan Tuhan Yesus sebenarnya, ya, tapi Bapa. Karena apa?
Bapaklah yang awal. Ya, kalau Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, itu Yesus berbicara tentang dirinya ada di daerah ketika dia mulai menciptakan segala sesuatu dan dia mengakhiri segala sesuatu sampai kerajaan 1000 tahun damai nanti selesai, itulah masanya Yesus. Itulah yang disebut Alfa Omeganya Yesus itu ada di situ. Tapi originalnya adalah Alfa Omega itu Bapak itu sendiri. Nah, kenapa disebut Bapak? Bapak itu nggak punya nama. Kalau dia disebut Bapak pengasih, Bapak penyayang, ya, Bapak yang baik, itu bukan nama, itu sifat. Sifat dari Bapak kita. Nah, kenapa Bapak di surga itu nggak punya nama? Karena dia nggak ada yang menciptakan. Ya, dia nggak pernah lahir dari siapa, nggak pernah. Saya punya nama Gideon. Kenapa nama saya itu Gideon? Bapak saya yang kasih nama. Saya lahir dari ibu saya. Ya, lalu bapak saya kasih saya nama. Allah Bapak itu nggak punya nama karena nggak ada yang melahirkan. Jadi itulah yang disebut awal dari segala sesuatu. Ya, awal mula kejadian daripada Bapak. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ditanya bagaimana tentang kejadian Tuhan Yesus, Anda bisa bicara dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan Ibrani 1 ayat 5 dan 7 tadi ya. Bahwa Tuhan Yesus itu awalnya keluar dari mulutnya Bapa. Ya. Makanya Yohanes katakan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah kalam. Pada mulanya adalah sabda. Ya. Omongan. Omongannya siapa? Omongannya Bapak. Bapak bilang, pada hari ini aku peranakkan anakku. Keluarlah segumpal roh, yaitu si anak itu. Keluar dari bapaknya. Jadi Yesus itu dulu, waktu di surga, waktu di alam roh sebelum dia turun ke bumi, ya, dulu namanya di atas sana adalah Firman. Jadi bapaknya kalau panggil man, ya toh, nggak enak kalau fir, nanti dibilang kafir kan. Nah, jadi toh, man, gitu ya. Karena namanya Firman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Betul? Ayatnya gitu ya. Jadi dari alam roh dia turun ke bumi, firman itu telah menjadi manusia dan manusia itu, manusia firman ini, malaikat Gabriel berpesan, anak itu nanti kasih nama Yesus, ya. Jadi nama Yesus itu nama manusianya ketika dia ada di dalam tubuh daging. Tapi sebelumnya di alam roh dulu namanya bukan Yesus. Namanya adalah Firman. Amin. Nah, bisa nggak jelasin ke orang-orang yang lain nanti? Mulai nih, renungkan malam hari ini, Anda mulai pelajari, Anda mulai pahami, dan Anda mulai bisa berbicara tentang asal muasal. Ya, tadi kita sedang membahas tentang awal mulanya itu gimana. Awal mula segala sesuatu, termasuk Bapa, termasuk Tuhan Yesus, itu boleh kita ketahui, saudara. Ya, jangan Anda jadi masa bodoh. Ya, yang penting gitulah, kita nggak usah mikir yang kayak begitu. Yang penting Tuhan itu datang, dia ada, dia mendampingi saya, dia menjaga saya, dia memenuhi kebutuhan saya. Nah, itu egois banget tuh namanya. Jadi orang Kristen hanya begitu toh. Memanfaatkan Tuhan, tapi nggak mau kenal tentang Tuhan. Kalau Anda mau kenal dengan Tuhan, Anda harus tahu asal-usulnya Tuhan juga. Amin. Bagaimana dia bisa ada seperti itu? Dia mau menjelaskan kepada kita semuanya, supaya kita mengerti, supaya kita menangkap. Amin. Walaupun hanya ada titik-titik terang, tapi Roh Kudus nanti akan memberikan penjelasan, menjabarkan semua ayat-ayat itu, lalu kita menangkap, oh begitu ya. Luar biasa, kalau Anda tahu tentang asal-usulnya, mekanisme kejadian dari Allah kita ini, nanti Anda akan berkata, betapa agung, gitu enggak? Betapa dahsyat, betapa mulia. Ya, bukan karena Anda sedang diberkati, lalu Anda berkata, betapa ajaib Tuhan. Bukan gitu. Ajaib perbuatanmu, ajaib kejadianmu Tuhan.
Ya. Lah, kenapa dia disebut mulia? Karena awal mulanya itu sangat menakjubkan, bukan? Nah, itulah kejadian daripada Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau Roh Kudus bagaimana? Roh Kudus, itu enggak? Tadi dikatakan, penolong yang akan kuutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang dalam bentuk roh yang keluar dari Bapaknya. Amin. Nah, ya. Tapi kita lihat di alam roh itu hanya ada 2 tahta. Ya, di alam roh hanya ada 2 tahta, bukan? Yaitu tahta Allah Bapa dan tahta Anak Domba. Roh Kudus nggak ada tahtanya. Ya, Roh Kudus nggak ada tahtanya, tapi bukan berarti Roh Kudus itu bukan sebuah pribadi. Ya, memang dia dikeluarkan ya untuk bekerja sama dengan Tuhan Yesus ya. Jadi kalau Yesus berfirman, nanti Roh Kudus itu akan mengerami benih dari firman yang diucapkan Yesus itu sehingga menjadi kenyataan. Nah, itulah fungsi daripada Roh Kudus, pribadi yang selalu mendampingi anak-anaknya, termasuk mendampingi Tuhan Yesus juga. Ya, nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita lihat dalam kitab Kejadian, ya, Kejadian pasal 2, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Kejadian pasal 2, ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur, nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah, dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Ya, nah peristiwa kejadian daripada manusia itu atau perempuan ini mirip dengan keluarnya Roh Kudus dari Allah Bapa. Namanya split, keluar dari Adam. Ya, nah ada persamaan, katakan, antara terbentuknya perempuan bagi Adam dengan terbentuknya Roh Kudus dalam keluarga Elohim, bukan? Di sini Hawa adalah gambar dari Ibu Roh Kudus di surga. Dengan demikian terbentuklah yang namanya keluarga Elohim di surga. Sebelum surga ya dan langit dan bumi itu dibentuk. Dan setelah mereka berkumpul, Bapak ini berkata kepada keluarganya ya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini yang memimpin meeting musyawarah pada waktu itu. Dia berkata, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang-binatang yang merayap di bumi. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, ayat-ayatnya seperti ini ya. Nah, kehendak Bapak membuat gambar yang serupa dengan dia. Lalu muncul pertanyaan begini, untuk apakah sebenarnya Elohim membuat sebuah gambar yang serupa dengan gambar dan rupanya? Ya, untuk apakah Elohim membuat sebuah gambar yang serupa dengan gambar dan rupanya? Ya, nah, jelas untuk membuat dirinya dikenal oleh mereka yang belum pernah melihat mereka, bukan? Ya, jadi ini prinsip sebuah gambar, ya, katakan dibuat agar mudah mengenal aslinya. Ini sederhana sekali. Tetapi karena ada kesalahan konsep dalam teologi orang Yahudi,
maka semua orang teologia di gereja-gereja Tuhan Yesus Kristus juga ikut-ikutan salah menafsirkannya, ya, menafsirkannya. Nah, apa yang dikatakan? Yang salahnya di mana ini? Miss-nya di mana? Ya, kekeliruannya apa? Ya. Kalau manusia dibuat menurut gambar dan rupa keluarga Elohim, kita yang belum pernah melihat Allah yang berdiam di dalam terang yang tidak terhampiri itu dapat membayangkan bahwa di surga tentu Allah itu berupa sebuah keluarga. Ada bapak dan ibu dan anaknya, yakni keluarga Elohim. Ya, nah, pemikiran orang Yahudi beda, saudara. Ya, orang Yahudi salah mengerti bahwa Allah hanya satu. Ya, Allah hanya satu. Nah, mungkin Bapak Saudara mulai kaget juga. Maksudnya apa ini? Nah, yang satu itu Tuhan Allah atau Yehova Elohim. Sedangkan kata Elohim itu adalah nama majemuk atau plural dari Eloah. Ya, kata Eloah itu dipakai untuk sebutan Bapak Surgawi secara pribadi, bentuk tunggalnya, pribadinya. Tapi Bapak Surgawi ini ya bentuk pluralnya atau majemuknya adalah Elohim. Ya. Nah, Elohim itu bentuk jamak lebih daripada satu isinya. Nah, kenapa dia punya sebutan yang berbentuk jamak seperti ini? Karena faktanya mereka bukan satu. Mereka itu tiga. Ada Bapak, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Ya, ketika mereka bermusyawarah, marilah kita. Kalau dia cuma satu, nggak usah pakai kata kita. Aku akan membuat manusia. Mereka nggak usah bermusyawarah lalu berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ya, nah, kenapa dipakai kata kita? Kita itu bentuk jamaknya. Ya, kalau saya seorang diri, saya nggak pakai kata kita, enggak. Saya mau makan, ya. Tapi kalau saya bawa rombongan, ya, kadang-kadang saya penginjilan atau pergi ke daerah, lalu saya bawa tim, gitu ya. Lalu saya bilang, kita akan berangkat, kita akan makan, kita akan pelayanan. Kenapa? Saya tak seorang diri, saya lebih daripada satu. Ketika dia bermusyawarah dan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, artinya kondisinya saat itu Allah itu tidak sedang sendirian. Dia ada partnernya. Ya. Nah, disitulah sebenarnya Bapak ini sedang bicara dengan siapa? Dia bicara dengan keluarganya. Karena dia sedang membangun keluarga, membangun sebuah gambar, yaitu di dalam diri manusia, yaitu sebuah gambar keluarga. Makanya gagasannya dibuatlah manusia itu laki-laki dan perempuan lalu diberkati supaya punya anak. Kalau ada laki-laki dan perempuan lalu punya anak itu namanya apa? Itu namanya family. Itu namanya keluarga. Jadi Elohim itu sebenarnya adalah nama keluarga daripada Eloah, ya. Nah, sekarang kita cari ya kebenaran ayat ini di mana yang disebut satu itu apa? Kalau Anda ngotot seperti orang Yahudi, paham orang Yahudi, Allah itu satu. Ya, Bapak itu ya satu. Ya, Allah itu satu. Nah, satunya itu di mana pengertiannya? Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, ya. Paulus berkata, dan banyak orang membaca ayat ini nggak pernah protes, bukan? Nggak ada yang protes dengan ayat ini, itu nggak ada. Semua pasti setuju dengan ayat ini. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Ya, perhatikan. Namun
bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Perhatikan, Paulus berkata, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Ya, koma, lalu ada kata penghubung. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Di sini memang ada kata satu, yaitu satu Allah dan satu Tuhan. Siapa yang dimaksud dengan Allah? Yang dimaksud satu Allah saja, Paulus memberi keterangan, yaitu Bapa. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Jadi yang sebenarnya yang disebut Tuhan itu siapa? Yesus. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena dia diangkat oleh Bapaknya. Ketika dia sudah taat. Karena kamu taat, anak yang taat. Sekarang aku beri nama di atas segala nama. Ya, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Nah, Adonai, ketuhanan Yesus itu ya diteguhkan ketika dia menjadi pemenang dalam ketaatan setelah dia menyelesaikan segala sesuatu itu. Jadi Yesusnya Tuhan, Bapaknya adalah Allah. Nah, Roh Kudus, Roh Allah. Nah, pribadi juga. Di mana keluar dari Allah, yaitu split. Sisi feminimnya Bapak ini keluar. Seperti halnya Hawa keluar dari Adam. Amin. Nah, sekarang perhatikan. 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 16. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini, ya, dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakannya. Ya, Paulus selalu split, membedakan antara Allah dan Yesus. Ya, kalau dia bicara tentang Allah, dia sedang mengacu kepada Bapa. Kalau dia bicara tentang Tuhan, dia sedang mengacu kepada pribadi Tuhan Yesus. Ayat 15-nya, perhatikan ya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan penuh berkat, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak seorang pun pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Allah yang manakah yang sedang dibahas oleh Paulus dalam surat 1 Timotius 1 ayat 13 ini? Sebenarnya Paulus sedang bicara tentang satu pribadi. Itu adalah Allah Bapa. Kenapa? Paulus melanjutkan, dia satu-satunya yang tidak pernah takluk kepada maut. Ya, bersama Roh Kudus tentunya ya. Tuhan Yesus pernah takluk kepada maut enggak? Pernah. Buktinya Yesus pernah mati kok. Betul enggak? Lalu dibangkitkan oleh Bapaknya. Jadi satu-satunya yang enggak pernah takluk dengan maut itu hanya Bapak dan Tuhan Yesus itu loh. Ya. Bapak dan Roh Kudus ya. Nah, Tuhan Yesus pernah takluk kepada maut. Nah, Bapak Saudara, sekarang Allah itu mau menggambar banyak hal ini supaya apa? Di bumi ini ada kerajaan.
Yesus datang membawa sebuah sistem kerajaan, dan dia membangun kerajaan di muka bumi ini juga untuk menjadi pola atau model ya dari kerajaan Allah nantinya di surga atau di alam roh ya. Jadi kerajaan di bumi juga model dari pada kerajaan Allah nanti ya. Nah, sekarang perhatikan, kerajaan di bumi sebenarnya hanyalah sebuah model kerajaan Allah yang besar di masa depan, anakku. Ya, aku membuat model dan kemudian membuat yang asli di masa yang akan datang. Seperti anakku, ia bereksperimen untuk membuat ya, kreasi pertama di bumi menggunakan berbagai macam hewan sebagai model untuk kemudian melakukan yang sempurna dalam diri manusia. Ya, nah Bapak Saudara, sekarang semua yang ada di bumi ini hanya gambar supaya kita menangkap, kita mengerti apa yang akan terjadi nanti di alam roh kemudian. Ya, nah Markus pasal 1 ayat 15. Baca sama-sama. Katanya, saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi Injil, pemberitaan Tuhan Yesus diawali dengan memberitakan adanya kerajaan Allah yang sudah dekat. Ya, Markus pasal 1, 14 dan 15 ya, dikatakan juga sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, perhatikan, dari semula Yohanes Pembaptis menyebutkan kerajaan yang akan datang adalah kerajaan Allah, bukan? Demikian pula setelah ia ditangkap Tuhan Yesus, ya, teruskan pemberitaan Yohanes dengan menyerukan kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengganti sebutan kerajaan itu dengan kerajaan surga. Mengapa? Nah, sekarang kita harus mulai paham, ya. Kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sebenarnya hal yang berbeda. Ya, kerajaan Allah yang menjadi raja adalah Allah Bapa. Kerajaan surga yang menjadi raja adalah Tuhan Yesus. Pernah berpikir gitu enggak? Kerajaan Allah, rajanya adalah Allah Bapa. Kerajaan surga, rajanya adalah Tuhan Yesus. Ya. Nah, yang dibawa turun ke bumi itu kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Tapi kerajaan surga bersama dengan hadirnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Yesus membawa kerajaan surga di muka bumi sebagai tandingan daripada kerajaan dunia yang dibangun oleh si iblis. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sekarang dipindahkan. Dulu dia ada di dalam kerajaan iblis, sekarang dievakuasi. Pindah ke kerajaan anaknya yang kekasih, yaitu kerajaan surga. Ya, itu yang disebut masuk surga karena percaya Yesus. Ya, masuk surga karena percaya Yesus. Nah, surga itu luas. Surga itu luas. Setelah Anda dievakuasi karena percaya Tuhan Yesus dan disebut masuk surga, apakah Anda nanti masih menjadi orang yang berkenan bisa masuk ke langit baru, Yerusalem baru? Belum tentu, saudara. Ya, karena seleksinya ketat. Kenapa Anda dimasukkan, diselamatkan dulu, dipindahkan dari kerajaan iblis, kerajaan dunia ini ke kerajaan surga? Supaya Anda lebih mudah untuk melakukan sesuatu di dalam Dia. Ya. Jadi masalah selamat itu kan hanya masalah pindah kerajaan. Dulu Anda ada di kerajaan dunia, sekarang Anda ada di kerajaan surga. Nah, Anda bertumbuh di kerajaan surga ini. Di kerajaan surga ini Anda sekarang mulai bertumbuh,
mengejar kekurangan-kekurangan Anda sambil memandang kepada Yesus. Orang beriman itu memandang kepada Yesus, bukan? Untuk apa Anda pandang Yesus? Supaya Anda ngerti. Yesus itu seperti itu sempurnanya. Yesus itu seperti itu kemuliaannya. Dan Anda yang kurang sempurna, Anda yang masih hina ini, Anda harus berubah seperti apa yang sedang Anda pandang. Setiap hari harus ada kerinduan yang Anda bangun dalam hidup Anda. Ku mau sepertimu, Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk. Terus hidup ini harus mengalami progres di dalam hidup Anda. Kalau Anda ada di dalam tangan sang penjunan itu, walaupun Anda sedang dalam masa progres, ya, mungkin hidupmu nggak tenang karena harus diubah dan dirombak oleh Tuhan, Anda harus happy, harus bersuka cita. Amin. Bersuka cita karena Anda ada di dalam kehendak Allah dan Anda sedang disempurnakan. Nah, konsep happy-nya harus berbeda dengan konsep happy orang dunia. Orang dunia happy kalau kantongnya penuh, ya, kalau dia semuanya lancar. Tapi kita bersukacita, dikatakan bersukacitalah, atau enggak? Nah, bersukacitalah, berbahagialah, berbahagialah ketika kamu dianiaya. Berbahagialah kalau saat kamu berduka cita karena Kristus. Nah, itu semuanya hal-hal seperti ini membuat Anda bersukacita, berbahagia, karena Anda sedang diproses oleh Allah. Nah, di dalam kerajaan surga inilah, Yesus memperkenalkan sistemnya. Ada sistem yang baru, yang berbeda dengan sistem yang ada di dunia. Di kerajaan surga juga ada hukum yang baru. Ya, di dalam kerajaan surga bukan hanya ada blessing, ya, kemudahan tok, tapi aturannya juga baru juga. Nah, Tuhan tingkatkan. Kalau di kerajaan dunia, dulu semuanya ada di bawah tuntutan hukum Taurat, betul? Sekarang Anda di dalam kerajaan surga, Anda dididik di situ dalam hukum anugerah, ya. Walaupun hukumnya lebih berat, tapi Anda bisa melakukannya karena dibantu oleh Tuhan Yesus. Asal Anda mau minta tolong terus dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan akan membawa Anda ke jalan kemenangan itu. Tiap hari Anda menang, menang, dan menang. Amin. Nah, perhatikan saudara, ya, bahwa Tuhan Yesus mengganti apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang kerajaan Allah itu, lalu Yesus menawarkan, ya, dengan sebuah istilah yang baru, yaitu tentang kerajaan surga itu. Nah, sekarang perhatikan, mengapa Yesus mengganti, ya, sebutan kerajaan itu dengan kerajaan surga. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga, ya, sudah dekat, ya. Yesus terang yang masuk mengalahkan kegelapan. Ya. Sekarang orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka boleh hidup di dalam terang tersebut, di dalam kerajaan itu. Sehingga ayat 16 ini katakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, sekarang telah terbit terang. Ya, tinggal di kerajaan dunia, itu sebenarnya hidup Anda terancam oleh maut setiap hari. Kenapa? Bosnya adalah si Lucifer itu.
Tiap hari Anda dimangsa oleh mereka. Ya, diajak untuk berbuat dosa, lalu upah dosa adalah maut. Nah, tapi Yesus menawarkan way out-nya. Pindah ke kerajaanku. Nanti kamu tidak akan dikejar oleh maut itu lagi. Ya, lah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita perhatikan, ya, bahwa kerajaan surga adalah kerajaan di atas bumi ini. Ya, kerajaan surga adalah kerajaan di atas bumi ini. Tetapi yang tunduk kepada pemerintahan di surga. Ya, perhatikan. Kerajaan surga adalah kerajaan di atas bumi ini. Tapi yang tunduk kepada pemerintahan di surga, ya, mengikuti tatanan surga. Ini sebagai tandingan terhadap sistem kerajaan dunia yang tunduk kepada si Lucifer, ya. Nah, nanti sesudah Tuhan Yesus diangkat sebagai raja, ya, di atas segala raja di bumi, itu kapan? Millennium Kingdom, yes. Itu kerajaan 1000 tahun, barulah, ya, Bapa akan menyerahkan kerajaan surga ini, Yesus akan menyerahkan kerajaan surga ini ke tangan Allah Bapa. Itu akhir daripada kerajaan 1000 tahun, ya. Kerajaan Allah lebih besar dari kerajaan surga. Karena kemudian mencakup semua bagian yang di luar kerajaan yang ada di bumi, ya. Nah, kita sekarang lihat, ya. Sekarang kerajaan antara kerajaan Tuhan Yesus dan kerajaan Allah Bapa, betul enggak? Itu ada sebuah perbedaan. Dia sedang menggambar. Jadi orang-orang yang hidup sampai nanti masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, ini sebenarnya sedang belajar dalam gambar yang nanti harus terrealisasi, itu enggak tahu. Aslinya, tujuan akhirnya adalah kerajaan Allah itu. Nah, kerajaan surga itu ada di langit lama, bumi lama. Masih ada di sini ini. Bedanya apa dengan kerajaan dunia? Tatanannya beda. Hukumnya beda. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Anda nggak boleh lagi, ya, mengadopsi atau nurut tatanan cara duniawi. Paulus katakan, ya, demi kemurahan Allah, saudara, aku menasihatkan kamu, ya, berubahlah cara berpikirmu. Betul nggak? Itu ayat yang kedua, ya. Ayat pertamanya kan suruh mempersembahkan tubuhmu untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Lalu mengalami perubahan mindset. Bagaimana mindset Anda berubah? Ketika Anda pindah hukum, Anda harus pindah juga kesadaran, Anda juga harus pindah cara berpikirnya juga. Betul? Kalau Anda di Indonesia, betul nggak? Lalu Anda pindah ke Amerika. Hukum di Indonesia nggak sama dengan hukum di Amerika. Aturan-aturan di Indonesia nggak sama dengan aturan-aturan yang ada di Amerika, bukan? Kalau Anda tetap merasa sok jadi orang Indonesia, ketika Anda ada di negeri Amerika, apa yang terjadi? Ya, gue kan orang Indonesia, gue itu orang Jakarta, betul nggak itu? Gue ini orang mana gitulah, Bogor atau apa gitu. Lalu Anda pindah negara, di negara Amerika, ya. Nah, tapi Anda tetap menggunakan tradisi-tradisi, cara-cara hidup, ya. Lalu seolah-olah yang Anda gunakan, yang Anda ikutin dan yang Anda turuti adalah aturan-aturan yang ada di Indonesia ini. Nah, apa yang terjadi? Banyak pelanggaran yang akan Anda lakukan. Ya, contoh begini. Di Indonesia, betul nggak? Orang naik kendaraan, ya, bawa mobil di jalur mana? Jalur kiri, bukan? Ya, di jalur kiri, ya. Kalau di Amerika, orang naik mobil di jalur mana? Jalur kanan. Ya.
Coba nih, terus Anda tinggal di Amerika, bawa mobil di Amerika, Anda merasa orang Indonesia. Hukum di Indonesia, bawa mobil sebelah kiri tahu. Lalu Anda terapkan di Amerika. Apa yang terjadi? Tabrakan, betul nggak? Ya, Anda merasa, loh, saya kan orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau bawa mobil, mobilnya di jalur kiri. Nah, tapi waktu di persidangan, Anda nggak bakal menang. Kenapa? Hakim akan bilang gini, iya, kamu orang Indonesia, memang di Indonesia hukumnya seperti itu. Tapi kamu kan tinggal di Amerika. Di Amerika ini hukumnya berbeda. Kamu harus tunduk dengan hukum di Amerika itu. Orang-orang yang pindah kerajaan, betul nggak? Anda harus melepaskan semua tata cara yang pernah Anda pelajari, yang Anda anggap itu pernah menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan Anda ketika masih ada di daerah yang lama itu. Pindah di daerah yang baru, punya cara berpikir yang baru, mulai ikutin aturan dan tatanan yang baru juga sesuai dengan tatanan aturan yang ada di situ. Amin. Nah, sekarang kita mulai belajar ya. Di bumi ini hanya gambarnya. Tuhan Yesus turun dari surga. Dia bawa sebuah kerajaan. Supaya kita ngerti tentang adanya kerajaan Allah nanti. Karena Allah Bapa nggak pernah turun ke bumi, kerajaannya nggak kelihatan. Sulit untuk memahami, sulit untuk dimengerti tentang kerajaan Allah itu. Tapi dengan hadirnya Tuhan Yesus ke muka bumi, dia bawa kerajaan, namanya kerajaan surga. Betul nggak? Nah, kerajaan surga itu kan sebenarnya bukan fisiknya ya, sistemnya ya. Bumi itu tempat, dunia itu adalah sistem. Yang disebut kerajaan itu adalah dunianya, bukan kerajaan bumi, tapi kerajaan kerajaan dunia. Yesus bawa sistem yang baru, namanya kerajaan surga. Nah, sistem diadu dengan sistem, ya. Nah, sistem yang lama ini ternyata menjerat manusia, ya. Walaupun ada aturan hukum Taurat telah diturunkan di tempat itu, tapi daya tarik dosa itu tak pernah membebaskan manusia walaupun diatur oleh Taurat itu. Tak satu pun orang diselamatkan oleh karena Taurat. Kenapa? Paulus katakan, kalau di dalam diriku ada keinginan yang baik, justru yang jahat yang aku lakukan. Kenapa? Karena aku dapati di dalam diriku ada sebuah hukum. Hukum apa? Hukum dosa dan maut. Hukum dosa dan maut itu seperti hukum gravitasi. Ya, hukum gravitasi. Ya, di mana hukum gravitasi berbunyi? Setiap benda yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Kenapa? Ditarik oleh gaya gravitasi itu. Ya. Nah, upaya manusia yang ada di daerah sistem dunia ini untuk dia memperbaiki taraf hidupnya, untuk berubah menjadi mulia, tak akan bisa. Kenapa? Setiap dia pengen, yang narik lebih kenceng. Ya, semakin dia pengen, jatuhnya semakin dalam. Seperti itu. Ya, itu yang dirasakan oleh Paulus. Lalu Paulus katakan, syukur kepada Allah oleh karena Kristus Yesus. Ingat, kenapa Paulus mengatakan Kristus? Kalau Yesus nggak datang, dia nggak menawarkan satu tempat yang baru, namanya kerajaan surga itu, kita akan tetap tinggal dalam kerajaan dunia yang terus ya melumat kita sampai kita hancur ada di tempat itu. Ya, tapi Yesus mengevakuasi kita, memindahkan kita. Nah, hukum kerajaan surga memerdekakan Anda dari hukum dosa dan
maut. Nah, apa itu hukum kerajaan surga ini? Kalau saya gambarkan hukum di kerajaan dunia ini seperti hukum gravitasi, ya. Hukum di kerajaan surga itu seperti hukum aerodinamika, ya. Nah, hukum aerodinamika itu seperti burung tuh ya. Dia bisa terbang. Lalu orang mempelajarinya, akhirnya bisa bikin pesawat. Ya, pesawat itu enggak jatuh, bisa terbang. Kenapa? Dia mempelajari hukum aerodinamika, ya. Di mana orang bisa mengatasi daya tarik daripada gravitasi tersebut. Nah, itu kemenangan demi kemenangan. Betul enggak? Yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Nah, di dalam kerajaan surga ini, sekarang kita banyak mengenal. Tuhan mulai atur kita, dia tunjukkan tentang namanya kemuliaan, dia tunjukkan namanya kekudusan, dia tunjukkan itu namanya ya kesempurnaan. Tuntutannya luar biasa. Hendaklah kamu kudus seperti Bapakmu di surga kudus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Itu ajakan ketika orang sudah ada di dalam kerajaan surga. Kenapa Tuhan Yesus begitu luar biasa? Menarik kita untuk kita menjadi seperti itu. Karena dia mau menunjukkan nantinya. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan adanya kerajaan Allah itu nanti loh. Ya, kerajaan Allah itu. Nah, sekarang perhatikan, kalau di dunia ini Anda nggak mau belajar, ya nggak ya, Anda nggak akan sempurna. Jadi sempurna itu bukan sulapan. Percaya Yesus langsung sempurna. Enak aja. Enggak. Kayak orang makan pil apa. Tahu-tahu terus berubah gitu ya. Nah, enggak, saudara. Anda sempurna karena belajar. Nah, pemimpin dari kerajaan surga itu sendiri, itu menjadi teladan, bukan? Anda tahu kenapa Yesus sempurna? Yesus sempurna karena belajar. Belajar apa? Ada satu PR yang dikerjakan oleh Yesus. Dia sempurna karena dia belajar dari ketaatan. Amin. Ya. Jadi Bapak di surga itu menyekolahkan Yesus ke muka bumi ini dalam satu rangka supaya dia lulus, supaya kesempurnaannya nyata. Kalau kamu bisa taat, artinya kamu sekarang sudah lulus. Boleh dikatakan sempurna, ya. Nah, saya mulai membayangkan gini. Dulu ketika Tuhan Yesus ada di surga, di alam roh ya, dekat Allah Bapa situ, lalu dia melakukan segala sesuatu dengan taat kepada Bapaknya. Ya, gampang atau mudah? Ya gampang dan mudah. Gak ada pilihan. Kenapa saja? Karena semua fasilitasnya ada. Supportnya ada dari Bapak. Dan lingkungannya semua mendukung. Betul nggak? Nah, dia anak satu-satunya pangeran. Nah, coba saudara Anda lihat. Ya, kalau anaknya penguasa gitu, dia mau melakukan sesuatu. Semua mendukung ya. Izin gitu, nggak dipersulit, itu enggak ya? Nah, ini dan itu loh gampang, kenapa? Anaknya penguasa. Lah Yesus dulu di alam roh sebagai anaknya Allah Bapa, anak tunggal itu diakui oleh segala makhluk. Dia mau melakukan apa saja, betul enggak loh? Gampang, betul enggak? Nah, semuanya dikerjakan taat kepada Bapaknya di alam roh, Yesus oke. Lalu diturunkan ke bumi. Coba nih, kalau aku turunkan ke bumi, kamu masih bisa taat enggak nih? Taat di alam materi ini, itu enggak itu? Nah, ini lebih sulit daripada taat di alam roh. Amin. Ya, kenapa? Di bumi banyak musuhnya, di bumi banyak yang bandel, di bumi banyak yang menentang, betul enggak? Ya. Tapi 33,5 tahun Yesus akhirnya lulus cum laude. Betul enggak ya? Bapaknya bangga banget. Lalu dia panggil anaknya ini. Nah, karena kamu taat, maka tak beri nama di atas segala nama. Ya. Ini anugerah. Ya. Aku angkat sebagai Adonai, Tuhan atas segala ciptaanmu itu. Nah,
Sekarang tunggu ya, nanti sampai pada waktunya, di mana, dengarlah, kamu saya turunkan kembali untuk dirajakan. Nah, itulah nanti masa permulaan daripada kerajaan seribu tahun. Nah, sebelum kita masuk dalam taraf kerajaan 1000 tahun ini, nah sekarang kita mulai belajar. Dalam kerajaan surga ini kita belajar apa? Belajar taat dulu aja. Taat, ya, taat. Polanya surga itu cuma satu. Siapa yang taat, enggaklah, mereka lah yang sesuai dengan Yesus. Berubah menjadi seperti Yesus itu mau apa sih sebenarnya? Targetnya kemana? Apakah matamu harus dicat biru? Kayak Yesus matanya biru, ya, rambutnya gondrong, begitu ya? Ya enggak, saudara. Betul enggak ya? Itu Yesus lahir secara manusia, ya, karena dia lahir di Timur Tengah, ya. Nah, kebule-bulean seperti itulah, gitu ya. Nah, setiap suku kadang-kadang itu ya bingung juga, ya. Ada orang Chinese ya, mereka enggak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu orang di Pekalongan, ya. Waktu itu saya habis khotbah ya di daerah Pekalongan sana, lalu dipanggil sama yang pengurus ini, dia bilang, "Pak, koko saya ini sulit sekali untuk percaya Yesus." Kenapa? Udah banyak pendeta, Pak, ngobrol sama dia. Selalu dia bilang, Allahnya orang Kristen itu bukan Allahnya orang Cina, katanya. Gitu ya. Nah, terus saya tanya, alasannya apa? Saya bilang, iya gini, Pak, ya, Allah orang Cina itu kan Allahnya sipit. Rambutnya diikat itu ya, alisnya yang begitu. Oh ya, ngerti ya, kayak ini gambar-gambar gitu. Nah, itu baru mau diakui sebagai Allah itu ya. Oke, saya bilang ini, Pak, ya kok, yang gitu. Kenapa Allahnya orang Kristen itu enggak ya? Itu kayak orang bule begitu. Kenapa Yesus itu kayak begitu? Nah, Pak ya, Yesus itu karena mendaratnya di Timur Tengah, Pak. Coba dulu mendaratnya di Cungkok, Pak ya. Pasti dia sipit, saya bilang gitu. Wah, Pak Pendeta ini ada-ada saja, bilang gitu ya. Masa Yesus salah mendarat? Ya tergantung lah, bilang gitu ya. Nah kalau dia lahirnya di Cungkok, ya matanya sipit. Dan lahirnya di Timur Tengah sana, makanya kayak orang Israel, kayak bule gitu loh. Ya. Nah, jadi itu karena salah apa namanya, mendarat aja Pak, bilang gitu ya. Nah, karena waktu sudah pendek, saya harus naik kereta pulang ya ke Jakarta. Akhirnya udah sampai di situ ya. Malam itu katanya, dia itu cerita sama istrinya ya. Itu ada pendeta ini lucu katanya. Katanya Allahnya orang Kristen nama Yesus itu salah mendarat. Lalu dia tidur. Dalam waktu dia mau tidur gitu sedang membayangkan loh. Itu perkataan saya terngiang-ngiang terus katanya. Iya ya, kalau orang lahir di Cungkok ya matanya sipit. Kalau orang lahir di sana matanya gitu. Nah, apa itu jadi saudara? Itu hari Kemis ya. Nah, hari Minggunya dia cari gereja. Itu dalam 3 hari itu akhirnya dia bertobat. Gara-gara omongan saya seperti itu. Ya, setengah tahun kemudian saya diundang lagi ya ke dari Pekalongan itu. Lalu saya mulai enggak, itu hampir setengah tahun atau 1 tahun lupa saya. Itu ada gereja yang undang saya ya, Gereja Maranatha di Pekalongan. Lalu saya khotbah di situ. Ketika saya khotbah itu ada yang melototin saya di depan itu ya. Saya itu agak kayaknya pernah tahu orang itu siapa ya gitu. Saya berpikir nanti habis khotbah mau tanya. Selesai khotbah saya baru turun disamperin sama orang itu. Ya, "Pendeta, ingat saya enggak?" Ya. "Siapa ya?" "Itu loh Pak, yang Yesus salah mendarat itu loh." "Oh, Yesus salah mendarat. Sejak kapan kalian ke gereja?" "Itu Pak, sejak dengar Bapak gitu 4 hari kemudian saya cari gereja. Lalu saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Ya, menaklukkan orang pada Yesus ya, kadang-kadang sulit juga, Saudara. Ya. Nah, di dalam kerajaan surga, leadersnya Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus yang dikerjakan adalah taat. Ikut Yesus, niru Yesus itu niru taatnya ini loh. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya,
Besok kita akan lanjutkan ya. Bagaimana kita bisa sempurna ya. Karena yang boleh tinggal dalam kerajaan surga, kerajaan Allah nanti adalah yang sempurna seperti Bapak di surga. Sempurna karena belajar. Nah, ini akan kita bahas besok ya. Sempurna karena belajar, bukan sulapan, bukan nggak bisa, tapi Anda bisa sempurna karena Anda belajar. Ya, belajar sempurna, niru Yesus. Nah, besok kita akan pelajari apa saja yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita supaya kita bisa menjadi seperti Dia, sempurna di dalam ketaatan itu. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini ya, kita sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan pelajaran kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya.